Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita sambung lagi pembelajaran kita minggu lalu tentang sistem gerak, ya. Oke. Jadi minggu lalu kita sudah mempelajari komponen-komponen dari sistem gerak, ya. Yang pertama itu ada tulang, yang kedua ada persendian, dan yang ketiga adalah otot, ya. Jadi ada tulang, ada sendi, dan ada otot. Ini slide-nya udah gerak kan, jalan ya slide-nya kan? Iya, Sir. Oke. Ini tulang, kemarin ada tulang, komponen tulang, fungsi tulang yang pertama itu memberi bentuk tubuh, penopang tubuh, melindungi organ, alat pasif, tempat melekatnya otot, dan tempat pembentukan sel-sel darah. Nah, gerak pada manusia itu ada dua, ada gerak pasif, itu rangka. Rangka itu kumpulan dari beberapa tulang ya, yang suatu kesatuan, itu namanya rangka. Terus ada alat gerak aktif, itu otot. Nah, terus ada jenis tulang berdasarkan bentuknya, ada tulang pipa, ada tulang pipi, ada tulang pendek. Ada satu lagi tulang tak beraturan ya. Ini bentuknya. Contoh dari tulang pipa, tulang pipi, dan tulang pendek. Nah, berdasarkan letaknya ada dua sebenarnya. Rangka aksial dan rangka apendikular. Rangka apendikular itu adalah anggota gerak. Anggota gerak dibagi lagi menjadi anggota gerak bagian atas dan anggota gerak bagian bawah. Ya, ini tengkorak dan nama-nama tulangnya. Nah, ini bagian-bagian dari anggota mesin yang kita bahas kemarin. Ini 1, 2, rusuk, dada, panggul, anggota gerak atas bawah. Ini anggota gerak atas, ini anggota gerak bawah. Dan ini perbedaan tulang rawan dan tulang keras. Nah, hari ini kita akan bahas tentang sendi ya. Jadi setelah pembelajaran kita kali ini, Bapak harapkan kalian mampu mengidentifikasi jenis-jenis sendi dan hubungan antara tulang satu dengan tulang yang lainnya. Itu yang disebut dengan sendi. Jadi sendi ini adalah hubungan antara tulang satu dengan tulang lainnya. Jadi sendi terdiri dari 3 jenis ya. Ada sendi mati, itu adalah sendi yang tidak bisa digerakkan. Yang kedua sendi kaku atau amfiartrosis. Kalau tadi sendi mati namanya sinartrosis ya. Sinartrosis itu sendi mati, sendi yang tidak dapat digerakkan sama sekali. Contohnya pada apa? Contohnya pada tulang tengkorak. Seperti yang kalian kita bahas kemarin, jadi di tengkorak kita ini terdiri dari banyak sekali tulang ya. Jadi hubungan antara satu tulang dengan tulang lain itu disebut dengan sendi. Nah, sendi mati itu adalah hubungan antar tulang yang tidak dapat digerakkan ya. Hubungan antar tulang yang tidak dapat digerakkan. Contoh antara os frontalis dengan os parietal nubulnya. Jadi di sini ada sendi, tapi sendinya itu nggak bisa digerakkan, ya. Itu namanya sendi mati. Nah, yang kedua ada sendi kaku atau amfiartrosis. Sendi kaku ini dia bisa bergerak, tapi pergerakannya tidak bebas, ya. Dia bisa bergerak, tapi pergerakannya nggak bebas atau pergerakannya sedikit, ya. Itu contohnya pada tulang dada dan tulang rusuk. Ini contohnya kalau kalian misalkan ada lihat orang yang tenggelam, terus kan nanti di dadanya itu ditekan-tekan, nah itu akan tulang-tulang sendi-sendi yang ada di tulang dada dan tulang rusuknya akan bergerak, tapi gerakannya sedikit, itulah yang namanya sendi kaku. Nah, yang ketiga ada sendi gerak, ya sendi gerak. Sesuai namanya, sendi gerak adalah sendi yang pergerakannya bebas atau diartrosis. Contohnya mana? Banyak di tangan, ini sendi bebas semua. Lengan, ya antara leher dengan tengkorak sendi bebas, itu namanya gerak sendi bebas ya. Apa jadinya kalau tubuh kita tidak punya sendi? Kalian tidak bisa bergerak, walaupun kalian punya otot, punya tulang, tapi kalau nggak ada sendinya sama aja. Ini gerakannya kayak ya nggak bisa bergerak. Kenapa? Karena nggak fleksibel gerakannya. Robot saja yang buat yang
buatan manusia diberi sendi agar bisa bergerak. Oke, yang pertama ini sendi mati ya. Kita bahas ini sendi mati. Hubungan antar tulang yang tidak dapat digerakkan sama sekali. Contohnya pada sambungan antar tulang tengkorak. Ini contohnya tadi. Yang selanjutnya ada sendi kaku atau amfiartrosis. Amfiartrosis. Persendian yang dihubungkan dengan tulang rawat atau kartilage, jaringan selaput dan ligamen sehingga hanya memungkinkan terjadi sedikit gerakan ya, sedikit gerakan, nggak banyak. Contohnya pada persendian tulang belakang, tulang rusuk dan tulang dada. Nah, selanjutnya ada sendi gerak. Ini hubungan antar sendi yang memungkinkan terjadinya gerakan bebas ya. Sendi gerak tadi dibagi lagi menjadi berdasarkan arah gerakannya. Yang pertama ada yang namanya sendi peluru, terus ada sendi engsel, ada sendi putar, sendi geser, dan sendi pelana. Kita bahas satu-satu dulu. Nah, yang pertama sendi engsel. Sendi engsel. Nah, sendi engsel ini gerakannya satu arah, kayak pintu. Kalau kalian lihat pintu, pintu bisa dibuka dan ditutup kan, tapi hanya satu arah. Kecuali pintu yang apa ya, bisa ditarik dan didorong. Itu jangan dimasukkan. Pintu yang biasa, ya. Jadi hanya satu gerakan, membuka, tutup, buka, tutup. Contoh dari sendi engsel ini adalah sendi pada siku dan lutut. Coba kalian gerakan siku kalian, nah, bisa kalian gerakan ke sini, tapi nggak bisa kalian gerakan ke arah yang satu lagi, sampai menyentuh lengan bagian luar. Nggak bisa, dia hanya satu arah. Itu yang namanya sendi engsel ya, gerakan satu arah seperti ini.
Sir, nggak kedengaran, Sir. Oke. Jadi di sini ada 3 tipe otot manusia, ya. Yang pertama itu ada otot lurik, ya. Otot lurik, yang kedua ada otot jantung, dan yang ketiga ada otot polos, ya. Nah, yang pertama otot polos dulu. Jadi otot polos ini bentuknya polos, ya. Intinya satu, inti selnya hanya satu dan ada di tengah, ya. Itu ciri-cirinya. Inti selnya cuma satu dan ada di tengah. Nah, otot polos ini terdapat pada alat-alat pencernaan, ya, pembuluh darah bagian dalam, dan organ-organ dalam lain, ya. Otot polos ini kerjanya di luar kesadaran. Artinya kita tidak bisa mengatur irama atau kontraksi dia, ya. Jadi di luar kesadaran kita, di luar kemampuan kita untuk mengatur. Ya, atau namanya involunter, ya. Selnya berbentuk gelendong, berinti satu, bekerja tak sadar, menyusun sebagian besar organ dalam ginjal, uterus, pencernaan, pernapasan, dan beberapa bagian di mata. Nah, yang kedua ada otot lurik, ya, atau otot rangka. Otot lurik ini bentuknya seperti lurik atau gelendong. Nah, selain itu dia punya banyak inti sel dan letak inti selnya ada di pinggir. Beda tadi ya, kalau inti sel otot polos ada di tengah, kalau otot lurik ada di pinggir dan banyak. Kalau otot polos satu. Ya. Nah, beda dengan otot polos, otot lurik atau otot rangka ini kerjanya sadar atau volunter, ya. Oke. Nah, di otot polos ini ada bagian gelap dan bagian terang. Jadi dia selang-seling ini. Gelap, terang, gelap, terang, gelap, terang. Bentuknya silinder, panjang, berinti banyak dan tidak bercabang, ya. Kalau otot jantung nanti bercabang. Selanjutnya ciri otot jantung. Otot jantung ini kalau secara bentuk dia mirip dengan otot lurik, tapi kalau secara cara kerja dia mirip dengan otot polos. Kalau bentuk sama tadi dengan otot lurik, hanya saja dia bercabang. Kalau otot lurik enggak. Kalau otot jantung secara kerjanya mirip dengan otot polos, sama-sama di luar kesadaran atau volunter, involunter, ya. Nah, jadi sel-selnya berbentuk serabut nyaman yang bercabang dan memiliki banyak inti, bekerja tidak sadar atau involunter, hanya terdapat pada organ jantung, ya. Oke. Nah, sekarang coba dulu pertanyaan ke Riyadi Iman. Iya, Sir. Ya, coba sebutkan perbedaan antara otot lurik dan otot berdasarkan inti selnya. Kalau otot polos inti selnya berapa, di mana, lurik berapa, di mana, jantung berapa, di mana. Ayo, Riyadi. Iya, Sir. Kalau otot polos, Sir, inti selnya satu di tengah, Sir. Oke, otot lurik. Otot lurik, inti selnya banyak dan berada di pinggir, Sir. Ya, kalau otot jantung? Inti selnya Ini di pinggir. di pinggir, Sir. Banyak kan nih? Inti sel kalau jantung di tengah, Sir. Hah? Lihat ini gambarnya. Nih. Iya, Sir, memiliki banyak inti sel, Sir.
Banyak, itu banyak tuh. Ini cuma satu ya, tapi di mana? Di tengah atau di pinggir? Di tengah, Sir. Di tengah. Ini ada di bagian luar sel atau di pinggir sel atau di dalam sel kayak yang ini. Coba perhatikan gambarnya. Nah, yang di tengah itu yang kayak gini. Yang di pinggir itu yang kayak gini. Surik. Nah, kalau yang ini di pinggir atau di tengah? Di pinggir, Sir. Oke ya, itu ya. Jadi itu dari bagus ya. Itu dari letak inti selnya ya. Oke, ya. Nanti kalian kerjakan di psikologi ada beberapa tugas tentang sendi dan otot. Misal kita sambung lagi, sisanya cara kerja otot, gangguan dan segala macam yang berhubungan dengan gerak pada hari Jumat ya. Terima kasih. Kita lanjutkan ke mata pelajaran berikutnya. Bapak Airi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.